Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rahayu dan rekan-rekan saya yaitu Sabil Al-Khair dan Siska Mar'atus Solihah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema hukum perkawinan, yaitu akan membahas mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan. Kemudian ada juga hak dan kewajiban suami istri, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama kita akan membahas mengenai pencegahan dan pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan. Dalam mencegah terjadinya pembatalan suatu perkawinan, maka hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti KUA adalah: yang pertama, memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status data pada berkas pendaftaran pada saat pendaftaran dengan teliti dan sesuai dengan peraturan. Yang kedua, memasang pengumuman kehendak nikah. Yang ketiga, memeriksa kembali kebenaran pernyataan calon mempelai atau wali pada saat pendaftaran sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Yang keempat, mengumumkan kepada saksi bahwa calon pengantin dapat segera dinikahkan dan sebelumnya memberitahu saksi mengenai fungsi dan tugasnya dalam proses akad nikah. Yang kelima, memberitahu kepada seluruh hadirin mengenai syarat dan rukun nikah. Yang keenam, melakukan penolakan nikah jika ditemukan penghalang nikah. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menanyakan setuju tidaknya calon mempelai untuk menikah. Baik, kita akan menuju ke materi selanjutnya yaitu pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh, yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Proses terjadinya fasakh menurut Imam Syafi'i dan Hambali sudah saya jelaskan di dalam makalah. Ada juga menurut madhab Hanafi, ada juga menurut Amir Syarifuddin, sudah saya jelaskan dalam makalah, bisa dibaca sendiri-sendiri. Selanjutnya, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau fasad, yaitu yang pertama adalah sikok. Sikok adalah pertengkaran antara suami dan istri yang terus-menerus. Yang kedua adalah cacat. Cacat yang dimaksud adalah cacat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani, cacat rohani maupun cacat jiwa. Yang ketiga adalah suami tidak mampu memberi nafkah. Nafkah di sini ialah nafkah lahir maupun nafkah batin. Yang keempat adalah mafkud atau suami goib. Suami goib adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan di mana keberadaannya dalam waktu yang lama. Yang terakhir yaitu melanggar perjanjian atau perkawinan. Sebelum akad nikah, suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai 76. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah: yang pertama, perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Yang kedua, wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah. Yang ketiga, perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Yang keempat, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dan yang terakhir adalah ketika perkawinan tersebut berlangsung atau terjadi salah sangka mengenai diri suami ataupun istri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri perspektif Islam. Pada dasarnya antara hak, kewajiban, dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. A. Hak dan kewajiban suami istri material. Yang pertama, mahar. Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau duhul. Mas kawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami,
untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Memberikan mahar hendaknya dengan cara yang baik. Selain itu, mahar harus berupa barang yang patut dan berharga. Karena kalau kita melihat definisi mahar dari kalangan ulama madhab mengidentikan mahar sebagai ganti dari pihak suami kepada istri atau dukhul. Adapun jumlah mahar yang diberikan tidak terikat jumlah tertentu. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersangkutan. Mahar harus dibayarkan atau dilunasi oleh suami yang telah mencampuri istrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Menurut Ibnu Qudamah, mahar yang dibayar memang wajib dalam perkawinan, tetapi tidak harus ada ketika melaksanakan akad. Selanjutnya yang kedua yakni nafkah. Menurut Ibnu Qudamah, seorang berhak mendapatkan nafkah dari seorang suami dengan dua syarat. Yang pertama, wanita tersebut sudah dewasa dan siap melakukan hubungan seksual dengan suami. Ada tidaknya nafkah tergantung pada ada atau tidaknya hubungan atau istimta. Kalau ada hubungan, maka nafkah wajib diberikan. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. Sebaliknya, istri yang tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui, maka nafkah tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i, suami wajib membayar biaya susuan, nafkah, kiswah, dan pembantu. Dalil yang secara khusus menunjukkan bahwa kewajiban menyediakan tempat tinggal istri adalah surat At-Talaq ayat 6. Logika yang digunakan dari ayat ini bahwa istri yang ditalak saja wajib diberi nafkah, tempat tinggal, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan yang hidup bersama. Selanjutnya, kewajiban yang bersifat imaterial. Ayat Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin C tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, terutama apabila terjadi salah satu pihak meninggal dunia ataupun karena terjadinya perceraian. Harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya yaitu harta yang dapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Di sini hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri. Dalam syariat Islam, harta bersama atau gonogini suami istri pada dasarnya tidak dikenal dan bahkan tidak populer di dunia Islam. Begitu pula dalam literatur lama fikih Islam di bidang perkawinan tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Namun, apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama atau tentang harta kekayaan dalam perkawinan, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama. Bagi janda atau duda, cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Begitu pula apabila terjadi cerai wafat sebelum dibagikan harta waris, terlebih dahulu diambil sebagai harta bersama. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.